Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI LCD Magelang. Kita kembali berjumpa dalam Renungan 79 hari ini, tetap dengan 365 hari yang mengubahkan. Bacaan kita hari ini sampai pada Imamat pasal 17. Mari kita membaca ayat 10 sampai ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu janganlah makan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Setiap orang dari orang Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu yang menangkap dalam perburuan seekor binatang atau burung yang boleh dimakan, haruslah mencurahkan darahnya lalu menimbunnya dengan tanah. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya harus dilenyapkan. Puji Tuhan, kita bersyukur dalam bacaan kita hari ini saya memberikan tema darah terlarang. Observasinya dalam pembahasan kali ini adalah tentang Tuhan melarang bangsa Israel untuk tidak memakan darah. Tuhan melarang, interpretasinya, Tuhan melarang umat Israel untuk tidak makan darah itu bukan tanpa alasan. Ketika Tuhan memberikan peraturan atau memberikan hukum ini kepada bangsa Israel, tentu saja pasti ada tujuan besar Tuhan, di mana umat-umat Israel benar-benar menjadi umat pilihan Tuhan, umat yang dikhususkan oleh Tuhan, sehingga sampai segala yang dimakan pun itu menjadi perhatian khusus bagi Tuhan, supaya bangsa Israel itu tidak terkena dampak atau akibat dari setiap pelanggaran karena melanggar hukum-hukum atau aturan-aturannya Tuhan. Dan kalau kita membaca, Tuhan melarang umat Israel untuk tidak makan darah. Ini ada landasannya. Landasannya dari firman Allah sendiri, bahwa di dalam darah itu ada nyawa, itu dituliskan di ayat yang ke-14. Jadi di dalam darah ada nyawa, di dalam darah itu ada kehidupan. Hal inilah yang mendasari Allah, mengapa Allah berfirman bahwa umat-umat Israel atau bangsa Israel tidak diperkenankan untuk mereka makan darah. Jadi peraturan ini atau hukum ini bukan hukum yang main-main, bisa diremehkan atau bisa digampangkan begitu saja Tetapi peraturan atau hukum yang disampaikan oleh Allah ini, yang ditetapkan oleh Allah ini begitu serius, bahkan sangat serius. Mengapa? Karena berhubungan dengan menyangkut sebuah kehidupan Peraturan tidak boleh makan darah ini mengajarkan mengapa sampai Tuhan itu tidak memperbolehkan. Ada satu pelajaran penting mengapa peraturan tidak boleh makan darah ini. Yang pertama yang saya catat, mengapa umat Israel tidak boleh makan darah adalah menghargai kehidupan yang adalah milik Allah. Di dalam darah ada nyawa, di dalam darah ada kehidupan. Di ayat 11 bagian A, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu. Kehidupan. Jadi Tuhan Allah melarang umat-umat Israel memakan darah. Di dalam darah itu memiliki sebuah kehidupan. Dan kehidupan itu adalah milik
Allah. Dengan jelas di ayat 11a di sini dikatakan di dalam darah. Jadi nyawa makhluk ada di dalam darah dan aku telah memberikan darah itu kepadamu. Artinya memberikan kehidupan itu, memberikan nyawa itu kepadamu. Dengan tidak makan dan minum darah, ini adalah merupakan sebuah penghargaan terhadap kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh makan darah. Ini juga mengajarkan tentang menghargai makna melalui penebusan penumpahan darah. Jadi menghargai makna penebusan melalui penumpahan darah itu di ayat 11b. Untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Manusia mengalami penebusan dosa, yaitu melalui darah yang tercurah. Ketika dalam perjanjian lama, bagaimana para imam itu harus membawa percikan darah binatang ketika masuk ke ruang Maha Kudus untuk memintakan ampun ya. Ada namanya korban penebus salah atau korban penebus dosa. Harus ada darah yang dipercikkan, yang dibawa oleh seorang imam masuk ke ruang Maha Kudus supaya mendapatkan pengampunan dosa ya. Dan ini adalah merupakan hal yang sangat serius yang harus diperhatikan oleh umat-umat Israel. Sehingga kalau kita lihat lambang dan makna penebusan ini akan menjadi rusak jikalau umat Israel makan atau minum darah. Yang berikutnya, menghargai anugerah Tuhan melalui cara hidup yang berbeda dengan bangsa lain. Ayat yang ke-10. Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Saya memberikan tanda tebal, yaitu setiap orang dari bangsa Israel. Ini artinya khusus, Tuhan memberikan pesan khusus kepada bangsa Israel. Sekalipun bangsa lain menganggap bahwa makan darah itu adalah hal yang biasa, diperbolehkan, tidak masalah. Tetapi Tuhan memberikan pesan yang sangat serius kepada umat Israel, yaitu setiap orang dari bangsa Israel. Ini adalah pesan khusus ya. Dengan jelas perintah ini ditujukan kepada bangsa Israel, umat yang ditebus oleh Tuhan. Jadi umat yang ditebus oleh Tuhan harus berbeda dengan bangsa lain. Itu sebabnya mengapa menghargai anugerah Tuhan melalui cara hidup yang berbeda. Bedanya apa? Harus berbeda. Kalau bangsa lain menjadikan darah itu sebagai bentuk penyembahan mereka kepada berhala. Ketika mereka menyembah berhala, mereka akan makan darah, minum darah dan lain sebagainya ya. Nah, makan darah biasa dilakukan oleh bangsa lain atau oleh orang-orang lain sebagai bentuk praktek penyembahan berhala. Itu sebabnya bangsa Israel, umat yang dikuduskan oleh Tuhan, itu harus dipisahkan, itu harus dibedakan, yaitu mereka tidak diperbolehkan makan darah. Peraturan yang memberikan perhatian terhadap kesakralan darah ini memiliki makna spiritual yang penting bagi kekristenan kita. Prinsip ini digenapi melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, di mana pendamaian manusia yang berdosa dengan Allah Bapa hanya bisa dilakukan melalui pencurahan darah yang suci, yaitu darah anak domba, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Roma 5 ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi hanya karena darah-Nya Yesus yang tercurah,
itu yang bisa atau sanggup membawa keselamatan bagi kita. Jadi kenapa orang percaya, orang Kristen tidak diperbolehkan makan darah? Ada satu peringatan yang penting dari firman Tuhan. Darah itu adalah satu lambang di mana nyawa ganti nyawa. Manusia yang berdosa yang seharusnya mendapatkan penghukuman, tetapi nyawanya diselamatkan karena ganti nyawa daripada pengorbanan Yesus yang harus mencurahkan darahnya bagi kita yang berdosa. Ibrani 10 ayat 19, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Pengorbanan Yesus membawa kita untuk dapat masuk ke ruang Maha Kudus kapanpun sehingga kita dapat kembali berdamai dengan Allah. Aplikasinya bagi kita, jangan meremehkan larangan untuk makan darah karena Allah sendiri menentangnya. Kemudian juga ada akibat atau konsekuensinya apabila melanggar aturan firman Allah, yaitu di ayat yang ke-10 tadi. Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang makan darah apapun juga, Aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Mari kita menjadi umat-umat Tuhan karena kita sadar kita ditebus oleh darah Yesus. Kita mengerti benar mengapa Allah melarang kita memakan darah, karena dalam darah ada nyawa. Nyawa yang menyelamatkan nyawa kita. Itu sebabnya kita mau menghargai hukumnya Allah ini, aturan Allah ini, sebagai bentuk penghargaan kita bahwa Yesus mati di atas kayu salib dan mengorbankan darahnya bagi kita yang berdosa. Haleluya, kita bersyukur buat setiap renungan firman Tuhan yang kita boleh dengar pada hari ini. Biarlah ini terus mengingatkan kepada kita untuk kita senantiasa mendengar dan taat akan hukum-hukumnya Allah. Kita percaya bahwa setiap firman Tuhan itu mengajar kita, mengingatkan kita. Dan saya percaya Bapak Ibu diberkati. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu untuk mendengarkan renungan 79 setiap harinya. Dan apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita saling mendoakan, saling membangun sampai menjelang kedatangan Tuhan, didapati iman kita sempurna di dalam Dia. Mari kita tundukkan kepala, terima firman Tuhan ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah di atas segala-galanya. Apa yang Kau buat adalah kebaikan bagi kami, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang taat, setia, dan juga mengikuti apa yang menjadi aturan dan hukum-hukumnya Allah. Berkati kami umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LCD Magelang, untuk kami terus senantiasa mengikuti firman Tuhan, mentaati dan melakukannya. Terima kasih Bapa, alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi kami umat-umat-Mu yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi kami yang berlindung padamu. Terima kasih, dengan penuh ucapan syukur kami terima firman Tuhan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.